harus dinilai kemudian dikirim ke Jakarta. Begitu. Sebelum acara kita mulai, ada baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Untuk selanjutnya kami minta kesediaan Bapak Wakil Rektor 3 Bidang SDMO dan TSI Bapak Ahmad Rusdiansah untuk membuka acara. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu hari ini dalam sesi Zoom hari ini. Bapak Ibu sekalian, mungkin tadi disampaikan oleh Bu Diah bahwa ada hal yang penting yang perlu kami sampaikan, kami sosialisasikan terkait dengan kalau boleh dikata ini upaya besar dari kementerian ya, tapi saya terus terang juga agak ngeri dari sisi dari sisi keinginannya. Jadi keinginan besarnya itu kayaknya semua nanti data terkait dengan kepegawaian ya di lingkungan kementerian ya, khususnya dosen dalam hal ini, itu akan masuk ke dalam database ataupun pangkalan data yang disebut dengan sister ya. Jadi semuanya akan dinilai berdasarkan apa yang ada di sister. Jadi harapannya memang ini ide yang bagus, tapi yang menurut saya agak luar biasa besar gitu ya, yaitu menyatukan semuanya dari BKD ya, sekaligus nantinya akan untuk penilaian PAK gitu, kira-kira gitu ya Bu Diah ya, mungkin bisa nanti dijelaskan lebih detail. Tetapi apa yang ingin saya sampaikan ini karena yang tidak menariknya itu adalah kita harus melakukan pengakuan. Jadi pengakuan dalam artian ini untuk mensahkan semua angka kredit yang telah dikumpulkan Bapak Ibu sejak sebelumnya gitu ya, sejak lama sampai Desember 2022 ya. Jadi dalam hal ini kita diwajibkan untuk menilai. Jadi kalau istilahnya menilai itu Bapak Ibu, kita juga harus menilai misalnya kalau untuk misalnya publikasi gitu ya, itu harus lengkap ya. Publikasi di seminar ya, itu harus lengkap ya. Bagaimana proceeding seminarnya, kemudian terkait dengan cover ya, halaman dan seterusnya sampai lengkap, yang seperti yang biasanya kita lakukan untuk dilakukan untuk pengesahan angka kredit untuk pengajuan kenaikan jabatan fungsional ya, mungkin dari AA ke lektor, lektor ke lektor kepala ke profesor dan seterusnya. Nah, sekarang pemerintah ingin semuanya itu bersih lebih dahulu. Bersih itu maksudnya semuanya sudah masuk dulu datanya, ya, sehingga nantinya secara otomatis pemeriksaan atau penilaian BKD itu sekaligus dianggap sebagai penilaian PAK, ya, sehingga Bapak Ibu bisa lihat ada suatu rencana integrasi dari masing-masing tujuan tadi, ya, dari tujuan BKD, ya, yang pertama adalah BKD, yang kedua adalah sasaran kinerja pegawai, ya, SKP, dan yang terakhir adalah PAK. Ya, kira-kira minimum 3 ini. Tapi mungkin ada lagi ya keinginan-keinginan yang lain ya, termasuk mungkin portofolio dan seterusnya. Nah, apa yang perlu dikerjakan Bapak Ibu sekalian? Ini yang menurut saya sangat-sangat krusial adalah kita harus melakukan penilaian ya sampai tanggal 15 Mei ya, 15 Mei ya. Ini enggak panjang gitu ya, karena semuanya harus dinilai ya, harus ada misalnya kalau karya tulis harus ada bukti item ticket ya, untuk menunjukkan
terkait dengan bebas plagiasi dan seterusnya. Ini kan berarti kan sesuatu yang selama ini mungkin kita lakukan, ya nanti aja lah waktu mau kenaikan jabatan fungsional aja. Nah sekarang tidak. Jadi dilaksanakan setiap setiap ada pengelolaan BKD. Nah, tapi insya Allah kita di ITS alhamdulillah dimudahkan dengan sistem yang kita punya. Ya, kita punya Simpok ya yang akan nantinya berubah menjadi My ITS Human Capital. Kita bisa menilai, kita bisa memasukkan ya, kita gabungkan semua file yang terkait dengan publikasi misalnya, maka Bapak Ibu bisa dinilai oleh. Nah, di sisi lain Bapak Ibu sekalian, ini tadi saya barusan ada coffee morning dengan Pak Rektor. Pak Rektor nanti kita akan ada rapat khusus tentang ini. Tetapi secara prinsipnya Bapak Ibu sekalian, kita harus bersama-sama dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, terutama kami sangat meminta bantuan dari Bapak Ibu dekan, wakil dekan, kepala departemen, ya, sekretaris departemen, ya, dan juga kepala laboratorium untuk memastikan satu bahwa semua dosen melakukan pemutakhiran dari data-data yang terkait dengan kepegawaian ini, ya, baik itu pengajaran, baik itu penelitian, pengabdian masyarakat, ya, semua yang dibutuhkan, misalnya pembuktian identikit, ya harus ada identikitnya dan seterusnya, ya. Yang pertama terkait dengan semuanya harus memastikan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, juga harus ya karena terkait dengan BKD dan seterusnya, mohon juga bisa lebih selektif ya, memilih mana publikasi-publikasi yang memang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat ya, karena beberapa kenaikan pangkat ini ada jadwal, ada waktunya ya. Ketika sudah melebihi jadwal maka kita tidak bisa melakukan pengakuan semacam itu. Kemudian yang ketiga, kami membutuhkan ya semuanya ya, ini karena ini kerja besar, kami akan menugaskan semua profesor, semua lektor kepala ya terutama profesor lektor kepala untuk menilai jadi sebagai suatu kewajiban untuk menilai karya ilmiah dari Bapak Ibu dosen kolega kita semuanya ya, terutama Bapak Ibu yang jabatan profesor, kemudian lektor kepala dan lektor, untuk sama-sama saling menilai apa yang kita punya ini. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, saya atas nama Rektorat mengucapkan terima kasih atas kehadiran hari ini. Kita manfaatkan benar-benar dan kita tunjukkan bahwa ITS bisa secara bersama-sama. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kami berharap Bapak Ibu dekan dan wakil dekan untuk memantau ya, memastikan bahwa jangan sampai ada satupun ya dosen yang tidak melakukan pemutakhiran terkait dengan penilaian angka kredit ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya juga mohon maaf kalau ini secara tiba-tiba dan kemudian kita harus melakukan kebijakan yang sifatnya segera, ya, reaktif segera dalam hal ini, karena kami tidak ingin angka kredit yang sudah Bapak Ibu kumpulkan itu menjadi hangus. Ini yang kami khawatirkan sebetulnya. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu sekalian untuk saling mengingatkan kolega kita, saling menjadi kalau ditunjuk menjadi reviewer karya ilmiah, reviewer angka kredit, Bapak Ibu harus siap sedia. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodi untuk kesediaannya untuk membuka acara. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi oleh Ibu Irhamah sekalian dengan memandu diskusi jika nanti ada pertanyaan. Kepada Bu Irhamah kami persilakan. Oke, matur nuwun Bu.
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya matur nuwun atas kerawuhan Bapak Ibu, dan seperti disampaikan oleh Pak WR3 tadi, kami sebelumnya juga mohon maaf karena terkesan seperti mendadak. Jadi sosialisasi ini juga baru kami peroleh di Jumat minggu lalu. Jadi bukan Jumat minggu lalu, tapi Jumat yang sebelumnya. 1 minggu. Jadi Jumat itu mendapatkan sosialisasi tentang proses untuk pengakuan penilaian AK kredit, kemudian di minggu lalu kami melakukan koordinasi dengan fakultas, kemudian juga dengan PTSI terkait mekanisme untuk pengakuan penilaian hasil AK. Jadi mohon izin saya untuk menyampaikan informasi terkait dengan slide yang sudah disampaikan oleh Dikti pada hari Jumat lalu. Apakah sampun nampak di layar nggih, Bapak Ibu? Ya. Oke, baik. Jadi terkait dengan aturan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023, ada beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh institusi. Dan nanti sesuai dengan jadwal yang sudah kami kirimkan di surat, maka ada beberapa tahapan dengan masing-masing PIC. Pada saat peraturan menteri ini berlaku, yang Permenpan RB nomor 1 tahun 2023, maka khusus untuk dosen yang hari ini, karena ini juga berlaku untuk tenaga kependidikan, terutama yang punya JFT, itu sama juga, terakhir tapi 15 April 2023. Nah, kalau yang di dosen, hasil kerja pejabat fungsional, jadi ke dalam hal ini adalah dosen dengan jabfung tertentu, yang dilaksanakan sampai dengan 31 Desember, tetap dinilai angka kreditnya sesuai dengan PO 2019, dan ini harus selesai dilaksanakan paling lambat 30 Juni 2023. Tapi mohon jangan dilihat 30 Juninya ya, karena ternyata tanggal 15 Mei 2023 itu sudah harus dikirim ke Dikbud. Jadi nanti pedoman yang digunakan itu tetap yang sampai SK-TMT Jabfung terakhir dari Bapak Ibu sampai kegiatan 31 Desember 2022 penilaiannya mengacu pada PO-PAK dosen 2019. Kemudian ini karena terbatasnya waktu penilaian hasil kerja hingga 30 Juni 2023, maka diatur mekanisme pengakuannya bersumber pada basis data di sistem informasi Kemdikbudristek atau sistem informasi lainnya yang valid. Jadi sebetulnya bisa menggunakan Sister, Sinta, Bima, LLDikti, tetapi yang kita lakukan di ITS adalah kita menggunakan SIM PTN yaitu SI Kepegawaian untuk melakukan penilaian AK. Nah, ini landasan hukumnya, nanti saged dibaca lebih detail. Materi ini sudah kami unggah di link, jadi Bapak Ibu sudah bisa membaca semua materi terkait dengan apa yang disampaikan hari ini. Kemudian, ini mekanisme pengakuan hasil PAK dan penetapan AK dosen. Jadi yang pertama, dosen menyusun daftar kegiatan dan angka kreditnya terhitung mulai SK-PAK terakhir kenaikan Jabfung sampai kegiatan 31 Desember 2022 mengacu PO-PAK 2019 dan suplemennya. Nanti ada format lampirannya di bawah. Nah, ini adalah format lampiran ya Bapak Ibu. Kalau yang di tabel itu kami menuliskan KUM. Jadi KUM A, KUM B, KUM C sampai E. Kalau yang di sini format lampiran itu A pendidikan, B penelitian, C pengabdian masyarakat, dan D penunjang. A itu terdiri dari A dan B KUM yang baru. Kemudian yang dipakai adalah SI Kepegawaian, kemudian nanti hasil AK dosen sesuai format tersebut ditandatangani minimal oleh Kadep
kemudian diajukan. Jadi prosesnya hampir sama seperti PAK ya, ke fakultas, kemudian nanti dilakukan di ITS, dari ITS akan dikirim ke Jakarta. Dan di sini nanti akhirnya PT ITS akan buat daftar nama dosen dan pengakuan hasil penilaian AK-nya sesuai format. Yang saya sampaikan tadi adalah paling lambat 15 Mei, daftar nama dosen beserta rekap AK-nya itu harus dikirimkan paling lambat 15 Mei. Jadi nanti di jadwal bisa dilihat yang akan kita lakukan di ITS, tapi tanggal 15 Mei itu paling lambat dari setiap PT perguruan tinggi harus dikirim ke Dikbudristek. Lalu Dikbudristek menetapkan paling lambat sampai 30 Juni 2023. Dari sini nanti akan dikirim ke BKN oleh Kemdikbudristek. Nah, ini flow chart-nya kalau yang secara nasional nih Bapak Ibu. Jadi dari PT ke Dikti paling lambat 15 Mei, dari Dikti dilakukan penilaian sampai 30 Juni. Untuk lampiran yang nanti Bapak Ibu mohon untuk dilengkapi. Jadi ini nanti ada tim dari DPTSI yang akan membantu secara sistem. Jadi ini akan di-generate sesuai dengan apa yang ada di SI Kepegawaian yang harus dilengkapi oleh dosen. Itu nanti adalah lampiran A seperti ini, surat pernyataan melaksanakan pendidikan, itu termasuk yang sedang misalkan ada studi lanjut belum dimasukkan ke dalam AK, ini bisa dimasukkan ke A, kemudian pelaksanaan pengajaran itu masuk di B. Lalu B itu melaksanakan penelitian, jadi sama seperti DUPA ya Bapak Ibu, mirip seperti DUPA itu, sampai yang C pengabdian masyarakat, D penunjang tugas dosen. Nah, nanti berita acara itu tentu ada tanda tangan seperti tadi dari Kadep, kemudian masuk ke fakultas dan pimpinan PT. Ini adalah yang dikirim dari ITS ke pusat ya. Jadi nanti ada rekap, jabung terakhir, AK terakhir Bapak Ibu, kemudian hasil penilaian dari yang baru ini. Jadi yang SK terakhir sampai yang Desember 2022. Jadi ini nanti ada perolehan angka kredit baru. Dan ini adalah daftar dosen dan penetapan angka kreditnya. Meniko untuk yang dari informasi yang kami peroleh dari Dikti, saya mohon izin untuk lanjut ke lampiran dulu, jadwal. Oh, gini, monggo Pak. Oh ya, saya mohon izin ke lampiran tentang jadwal untuk ITS. Oh, belum. Enggak. Oke, sekedap. Enggak muncul ya. Mohon izin untuk share screen terkait jadwal. Ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama, karena ini sudah tanggal 20 Maret, kalau dari surat yang kami kirimkan, maka dosen melengkapi, dosen melengkapi hasil kerja KUM-C, jadi terkait dengan file paper yang masuk mulai dari SK kenaikan pangkat terakhir sampai Desember 2022, mohon dilengkapi file paper, kemudian similarity check, dan lain-lain yang dibutuhkan. Jadi kalau ada corresponding author juga silakan monggo dilengkapi sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian juga melakukan filtering Bapak Ibu, karena kalau langsung menggunakan sistem itu sangat banyak. Jadi ada beberapa yang nanti kegiatan itu sebetulnya tidak bisa diakui ke AK. Nah, untuk yang tersebut maka nanti mohon dilakukan filter. Jadi KUM A, KUM B, KUM D, dan KUM E itu disusun daftarnya melalui SI Kepegawaian. Jadi sebetulnya listnya itu sudah ada, tetapi nanti mohon dibantu untuk melakukan filter sesuai kebutuhan. Tahapan selanjutnya, karena ini waktunya sangat cepat, jadi paralel. Apa yang masuk
di sistem yang sudah dimasukkan oleh dosen dan lengkap bisa dinilai, maka juga di-assign ke reviewer karya ilmiah. Nah, ini dalam koordinasi fakultas. Jadi kami mohon bantuan kepada Bapak, Ibu Dekan dan Wadek untuk koordinasi terkait dengan reviewer karya dan seterusnya. Lalu dosen mengajukan penilaian AK melalui SI Kepegawaian. Jadi nanti tombolnya agak berbeda dengan tombol pengajuan angka kredit, karena yang satu untuk AK sesuai dengan mekanisme yang sekarang, tetapi yang sekarang kita lakukan itu adalah penilaian AK. Ini 17 sampai 19 April 2023. Jadi mohon sampai 15 April itu Bapak Ibu dapat melengkapi dan jangan mepet ke 15 karena reviewer karya juga melakukan penilaian yang insya Allah sampai tanggal ini. Kemudian pelaksanaan penilaian di tingkat fakultas untuk KUM B, C, D, E. Nah, untuk penilainya ini mungkin ada perbedaan dengan penilai yang di KUM C. Jadi kalau KUM C penelitian itu ada reviewer karya yang sudah ada SK-nya sesuai dengan SK fakultas masing-masing. Nah, kalau yang untuk KUM B, terus DE dan C yang untuk penelitian hibah, itu nanti bisa di-assign reviewer tambahan yang jabfungnya minimal sama dengan jabfung dosen yang dinilai. Jadi jumlahnya nanti bisa lebih banyak daripada reviewer karya. Kemudian nanti hasil penilaian berupa surat pernyataan yang tadi ada di lampiran itu, maka dikirimkan paling lambat 5 Mei itu sudah selesai diproses di fakultas dan dikirim ke SDMO untuk kami finalisasi, dikirim ke Jakarta paling lambat 10 Mei 2023. Menikah yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita buka. Bu Diana apakah sudah hadir? Bu Diana Wadek atau tidak sedang di tempat? Oke. Tadi saya minta untuk demo filter. Kalau belum hadir mungkin nanti saya bisa demokan filter. Monggo untuk selanjutnya saya kembalikan ke Bu Dia atau langsung buka sesi tanya jawab karena pukul 11 kita harus selesai. Langsung saja Ibu tanya Oke. jawab. Monggo Bapak Ibu atau Pak WR ada yang bisa. Ampun Bu Monggo, mau Ibu. Silakan. Boleh tanya, Bu. Dari Bapak Antaryama. Monggo Bapak. Wah. Ya baik, selamat pagi Bapak Ibu, Pak WR3 dan juga Bu Irma. Saya mengajukan pertanyaan, apakah penilaian angka kredit ini itu akan otomatis akan mempengaruhi proses pengajuan kenaikan pangkat dosen begitu, Bapak Ibu? Karena kalau saya perhatikan kan, kalau penilaian angka kredit ini karena modelnya akan kejar-kejaran dengan jadwalnya, itu tidak akan nanti paralel dengan pengajuan pengajuan kepangkatan dosen begitu. Bagaimana Bu? Halo? Halo? Bu Irhama, apakah langsung dijawab Ibu? Jadi saya langsung mohon izin menjawab. Jadi nantinya seperti yang disampaikan pada saat sosialisasi tentang BKD, jadi sebetulnya sosialisasi itu dilaksanakan untuk 2 hal. Yang pertama kewajiban khusus, kemudian yang kedua adalah terkait dengan PAK. Nah, kewajiban khusus itu juga ada kaitan dengan BKD. Seperti yang disampaikan dulu pada saat BKD, jadi nantinya yang per Januari 2023 dan seterusnya itu menggunakan sistem baru. Jadi apa yang walaupun sekarang masih proses jadi nanti untuk AK itu akan ditarik dari sister yang ditarik dari BKD. Jadi sekarang sedang digodok proses konversi dari BKD sister kemudian ke PAK yang sekarang masih digodok oleh Kemenristek Dikti dan PAN RB. Nah,
karena ada perubahan sistem itu, maka yang sudah berjalan tetapi belum dilakukan untuk pengajuan pangkat itu diharapkan sudah selesai dilakukan penilaian terakhir sampai bulan Mei ini, Pak. Jadi nanti misalkan kenaikan pangkatnya itu tahun depan gitu, tahun depan, maka apa yang sudah diperoleh di sebelum Desember itu menggunakan angka yang dinilai sekarang. Kemudian ditambahkan dengan yang sistem baru. Walaupun konversinya itu kita juga masih belum clear, nanti akan ada sosialisasi baru. Tetapi bagi yang sekarang itu sudah jalan, yang menggunakan sistem lama itu batasnya adalah 15 April yang masih bisa menggunakan sistem lama. Jadi yang akan kita submit ke Dikti sampai 15 April 2023 itu yang bisa menggunakan sistem lama. Selebihnya itu menunggu dengan perpaduan sistem baru dengan hasil konversi penilaian AK yang sekarang itu, Pak. Jadi ini langsung dinilai untuk semua, mulai dari SK Jamfung terakhir sampai Desember, kemudian nilainya kan sudah disetor ke Pan-RB. Jadi nilai itu yang akan dipakai untuk periode sebelumnya. Kalau sampai Mei ini tidak masuk, maka dianggap hangus. Jadi yang dipakai adalah yang per Januari 2023 dan selanjutnya. Ngaten, Pak Ngurah. Iya, Bu Irhama, berarti itu kan ada penilaian angka kredit dan kepangkatan itu akan terpisah ya Bu Irhama. Nah, cuma tadi Ibu sampaikan kalau nanti pengajuan kepangkatannya melewati tanggal 15 itu, berarti dia akan diproses dengan sistem yang baru kan begitu. Yeah. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau saya perhatikan di ITS itu kan masih banyak dosen-dosen yang lama tidak mengajukan ya, termasuk diri saya sendiri. Yeah. Nah, apakah nanti ada proses percepatan untuk pengurusan kepangkatan itu supaya artinya dia tidak terkena sistem yang baru dari ITS itu, karena saya yakin sistem yang baru itu bisa saja kemudian di satu sisi menurunkan jumlahnya atau sebaliknya menguntungkan begitu ya. Seperti impasing zaman dulu ya, tahun 2000 saya lupa itu. Apakah ada perencanaan di ITN sendiri untuk bisa mendorong dosen-dosennya tentu saja punya angka kredit yang sudah panjang yang lama untuk diproses lebih cepat sehingga tidak kemudian terbentur dengan persoalan aturan yang baru itu. Terima kasih. Ngurah saya izin menjawab. Jadi kami memang tidak mempunyai Pak, kebijakan khusus ke sana, Pak. Tetapi saya ingin sampaikan ini monggo Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan untuk mempercepat proses ya, terutama yang disampaikan oleh Pak Ngurah, karena pada prinsipnya kami di Rektorat, Pak, kami siapkan administrasinya. Jadi monggo Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, ini ada permintaan yang menurut saya bagus, tapi sekali lagi Pak, ini semua sama-sama Pak, sama-sama berhadapan dengan waktu yang sangat singkat ini gitu ya. Jadi kita harus membagi ini. Tetapi saya yakin Pak, sebetulnya tidak terlalu berbeda, mungkin lebih mudah di sistem yang baru, karena sistem yang baru tidak lagi ada di dua sistem ya, di dua sistem, tapi dalam satu sistem yang sama, yaitu di ini. Cuman yang mungkin yang dikhawatirkan, mungkin Pak Ngurah juga khawatirkan, biasanya itu ada delay ya Pak. Itu delay waktu dan sebagainya, karena ada perubahan sistem maka ada perubahan delay. Tetapi pada prinsipnya kami siap support ya, kalau memang ada percepatan dari pihak fakultas ya dalam hal ini, monggo Bapak Ibu untuk melakukan bersama-sama. Kami di Direktorat SDMO saya pikir kami siapkan juga, nanti mungkin kami akan juga minta bantuan jika dimungkinkan dari Bapak Ibu yang ada di Senat ya, karena terkait dengan jadwal ini. Karena panjang Pak, ini ada penilaian karya ilmiah di fakultas ya, lolos dari KPF ya, kemudian KPF masuk ke SDMO kami akan assign kepada karya ilmiah yang ada di pusat, baru masuk ke Senat. Ya, Senat baru kita setelah di Senat baru kita kirimkan ke Jakarta kalau memang itu sudah sesuai.
prinsipnya kami siap mendukung, Pak, tetapi monggo ini karena bukan kami yang lakukan ini ya, karena ini kita nggak tahu load-nya dan kita nggak tahu mana yang diprioritaskan ya dalam hal ini. Ya, kita lihat. Terima kasih, Pak. Ya, baik Pak Dodi, terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti fakultas bisa merespon itu untuk menetapkan prioritasnya. Terima kasih. Ya, monggo nanti mungkin kita minta Pak Dekan, Wakil Dekan untuk membuat suatu priority list gitu ya, mana yang harus didahulukan, terutama Bapak Ibu yang yang profesor ataupun yang lektor kepala yang sudah senior gitu ya, kita dulukan gitu. Yang masih waktunya masih panjang ya, kita bisa ikutkan yang berikutnya. Kira-kira begitu. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Dodi. Saya ya, Pak. Terima kasih Bu Irma. Saya mohon. Saya mohon izin untuk menambahkan sedikit dari apa yang disampaikan oleh Pak WR3 tadi. Jadi terkait dengan percepatan, kalau untuk kenaikan pangkat kan proses yang berjalan sekarang ini dari dosen, fakultas, kemudian ke ITS, ada penilai ITS, lalu juga ada proses ke senat akademik. Nah, ini juga kami mohon dapat dibantu, mungkin Pak Ahlus juga hadirkah dengan Pak Ali gitu, nggih. Jadi sekalian kami mohon dapat dibantu untuk beberapa proses yang mungkin untuk beberapa yang harus segera disubmit sebelum 15 April. 15 April ini yang sudah harus masuk ke sistemnya Dikti nggih Bapak Ibu, yang nanti akan menggunakan sistem lama. Jadi yang tentu sudah selesai dari semua proses itu. Jadi fakultas, kemudian senat akademik, dan terakhir di ITS di submit. Nah, jika ada yang nanti itu priority karena sudah memenuhi, kemudian sudah melewati itu, maka nanti bisa dibantu untuk yang ini. Ya, monggo, Pak. Bapak, Ibu, terutama Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, dan juga Kadep, yang perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian, ini kita bicara masalah koordinasi. Ini koordinasi yang paling penting itu begini. Jadi kalau ada satu paper, ya, itu sebetulnya cukup dinilai oleh satu paper itu cukup dinilai sekali saja. Misalnya saya sebagai penulis utama, kemudian ada dua kolega saya sebagai penulis kedua dan ketiga, maka cukup dinilai satu saja. Kemudian nanti akan tersebar untuk penulis-penulis berikutnya. Begitu juga dengan item ticketnya. Item ticketnya akan cukup sekali, kemudian bisa digunakan untuk ini. Sehingga Bapak Ibu sekalian, mohon dikoordinasi, terutama ini saya minta Bapak Ibu Dekan dan Wakil Dekan juga Kepala Departemen untuk memperhatikan penilaian dilakukan hanya untuk penulis pertama saja, ya, penulis pertama saja kalau orang itu memang penulisnya di ITS. Tetapi kalau penulisnya misalnya di luar ITS, maka berikutnya adalah penulis yang kedua yang berasal dari ITS. Jadi maksud saya, sekali kita mengisi untuk menilai satu karya ilmiah, maka akan berlaku untuk seluruh penulis yang ada di karya ilmiah tersebut. Sehingga perlu difikirkan, jadi Bapak Ibu sekalian, ini monggo diatur apakah penulis pertama atau penulis yang berikut mana yang lebih rajin dan sebagainya. Kalau dulu kan mana yang lebih dulu mengajukan pangkat ya. Kalau ini mungkin perlu dinilai mana yang lebih penulis pertama ini, karena ini satu publikasi misalnya itu bisa dipakai untuk beberapa penulis tadi. Nah, ini yang menurut saya jangan sampai ada kita kehilangan ya angka kredit gara-gara yang tidak dinilai sampai tanggal April tadi itu. Oke, mungkin itu dari saya. Ini saya menambahkan sedikit, share screen sebentar. Jadi ada beberapa proses yang kami skip, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan yang di
proses seperti pada umumnya itu kan dari fakultas, kemudian di reviewer karil gitu ya, kemudian nanti ada juga penilai PAK, baik itu di level fakultas dan di level institut. Nah, seperti bisa dilihat di tabel ini, ada proses yang penilaian penilaian karil itu dilakukan 1 kali dan itu sudah langsung dianggap sebagai nilai untuk kum C. Kemudian untuk kum A, B, D, dan E itu nanti akan dilakukan oleh reviewer yang bisa jadi berbeda. Jadi untuk kum B yang karil itu dilakukan sekali oleh reviewer karil itu berarti sudah termasuk untuk menilai AK-nya, langsung dipakai. Kemudian untuk yang kum B, C, D, E itu dilakukan oleh penilai AK fakultas dan itu juga sekali. Jadi kalau yang sebelumnya kan ada berjenjang ya, ada fakultas kemudian ada ITS. Jadi khusus karena ini waktunya sangat cepat, proses tersebut hanya dilakukan 1 kali. Menikah. C yang nantinya ini kan penilaian AK nggih Bapak Ibu yang untuk diakui sebagai penilaian. Kalau untuk penilaian pangkat nanti saya kurang tahu untuk proses yang selanjutnya yang GB dan LK itu apakah masih tetap masuk, kalau yang 15 April pasti harus tetap melalui SIM-nya Dikti, jadi ada proses reviewer dari Dikti untuk yang pendidikan, tapi yang penelitian untuk yang selebihnya itu dipercayakan kepada PT. Tapi kalau yang nanti untuk yang periode berikutnya itu masih menunggu sosialisasi. Nggih, matur. Oke, monggo Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Gimana ya? Monggo Bapak Ibu, mungkin yang resen itu bisa disampaikan saja. Monggo Prof. Triyogi. Inggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Prof. Mohon izin bertanya ini enggak paham. Bu, ini kalau sudah mentok pangkatnya harus ngisi juga, ya? Mohon maaf. Kalau mentok. Halo. Nggih, Prof. Kalau untuk yang sudah mentok pangkatnya ngisi juga, Bu, mohon maaf. 4E gitu misalkan. Halo. Loh. Halo. Enggak dengar ya, mohon maaf Bu Irama. Bukan mute. Dengar, Prof. Dari sini Dengar, Prof. Halo. Nggih, Prof. Jadi yang diupayakan untuk bisa di-push segera sampai yang 15 Mei itu supaya tidak hangus adalah yang nanti akan dibutuhkan untuk kenaikan pangkat. Oh, gitu. Nggih, tapi kalau misalkan yang sudah mentok itu mungkin bisa diambil 1 tahun terakhir, Prof. Oh. Nggih. Jadi mungkin kalau ada kebutuhan untuk AK dan lain-lain itu sama untuk ya sama kewajiban khusus BKD dan lain-lain itu mungkin kita ambil yang 1 tahun terakhir 2021. Kalau untuk kewajiban khusus berarti kan Ibu 3 tahun sebelum 2023 bukan setahun kan ya, betul? Halo. Ya. Ya, berarti mulai 2020 gitu ya. Tidak 1 tahun terakhir berarti ya, salah ya? Nggih, tapi kemarin waktu kita BKD. pertama BKD itu kan sebetulnya semua yang sudah 3 tahun terakhir itu harapannya sudah masuk. Tapi jika ada yang belum masuk nanti bisa dimasukkan lewat yang BKD saja, Pak. Kalau kemarin maksud saya gini, yang kita laporkan itu mulai tahun berapa ini yang PAK? Kalau sudah mentok? Kalau sudah mentok itu 1 tahun terakhir itu sudah cukup. 1 tahun terakhir Pak sudah cukup. Ya, tapi kan dan kalau itu sudah memenuhi syarat Bu, misalkan Prof. Yogi ya. Kalau sudah memenuhi syarat kemarin itu BKD mestinya kan tidak perlu lagi ya. Iya. Ini
BKD-nya nanti dinilainya per Januari. Enggak, maksudnya BKD itu identiknya segala dinilai, enggak apa-apa. Oh, Jadi ada Pak Halo. Ji. Masa kerja lebih 33 tahun, 4E kan sudah enggak ngapa-ngapain ya Pak Tri ya. Iya. Jadi begini, mungkin yang ketika kita mengurus BKD atau ke BKD kemarin, Pak, itu sebagian belum dinilai, gitu. Belum ada penilaian, gitu. Jadi masih bentuknya masih ada ini, tapi belum ada penilaian karena nggak ada kewajiban untuk itu. Tapi yang sekarang semuanya harus dinilai dulu, Pak, sebelum masuk ke sister itu. Kira-kira begitu, Pak. Jadi arahnya ke sana, gitu. Artinya jadi, menurut saya, kita Pak, tetap berkewajiban ya. Berkewajiban, tapi mungkin hanya yang dibutuhkan saja, Pak, mungkin gitu, Pak. Jangan terlalu banyak juga gitu, Pak. Yang lainnya juga seperti itu ya. Jadi kita kebutuhannya berapa gitu ya. Karena kalau berlebihan juga nanti juga nggak akan dinilai juga gitu ya. Karena kalau ini, Pak. Ya, misalnya kalau itu cara mengukur gitu, kebutuhannya gimana, Pak Warek? Ya, cara menghitung sebetulnya ya sebetulnya kan gini, Pak. Kita kan di sistem kita itu kan sebetulnya ada, kalau di sistem ITS kan ada penilaian, Pak ya. KUM C itu berapa gitu nih, Pak. Nah, di KUM C itu kira-kira untuk yang naik itu bukan di kasusnya Bapak ini, kasus yang lain ya. Maka itu bisa dihitung jumlah yang nasional itu berapa sih sebetulnya. KUM nasional jurnal nasional itu berapa? Jurnal internasional harusnya berapa? Itu ada persentase semua. Tidak boleh lebih dari berapa persen dan seterusnya. Ini maksud saya ini. Tapi monggo saja kalau semuanya mau dinilaikan gitu ya, nggak ada masalah. Cuman kita juga melihat dari sisi waktunya ya, jangan sampai kita fokus ke banyaknya tapi ternyata tidak bisa terselesaikan. Bagaimanapun juga kan Bapak Ibu yang reviewernya itu juga mengisi juga gitu. Ini saya harus menjaga keseimbangan itu. Artinya kami tetap berkewajiban mengisi ya Pak Dodi. Nggih, Pak, kewajiban mengisi saja, tetapi mungkin terbatas saja, Pak. Enggak perlu kalau yang sudah 4E, yang sudah profesor 4E kan sudah sebetulnya enggak ada. Baik. Bahkan sudah enggak. Matur nuwun. Nggih, Pak. Nanti saya kalau misalnya ada update saya sampaikan, Pak Yogi. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, kita tunggu Pak. Pak Dodi. Matur nuwun. Mohon maaf. Nggih, matur nuwun. Monggo yang lainnya. Pak Aklus nih kayaknya mau sampaikan. Ya, terima kasih. Ini berkenaan dengan proses di Senat. Jadi, kami kan memproses semua hasil yang sudah dievaluasi oleh tim angka kredit dari institut, ya Pak ya. Pertanyaannya adalah, batas waktu, artinya kapankah kita mulai ini menilai dengan yang disampaikan Bu Irhama tadi, yang baru itu. Artinya kan gini, sekarang kan ada proses pengajuan kenaikan pangkat. Saya bicara kenaikan pangkat dulu ya. Ya, Jadi Pak. proses kenaikan pangkat ini kan semua sekarang sedang ada nih, ya. Nah, sedang ada. Kemudian kita kan tetap menggunakan aturan-aturan yang lama dalam menilai kembali lah, atau katakanlah mereview gitu Pak ya. Nah, kapan kita berhenti menggunakan aturan-aturan yang lama itu dan menggunakan aturan-aturan yang baru dalam penilaian ini? Kan tadi ada tanggal 15 Mei, nggak salah ya. Itu bagaimana persis rinciannya Pak? Ini mungkin perlu penjelasan supaya nanti kami di Senat bisa menyampaikan di rapat komisi kami bahwa kita mulai sekian kita akan mulai dengan penilaian yang baru, kira-kira itu Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, Pak. Adi, ini saya lupa Pak. Saya izin menanggapi Prof. Ahlus. Jadi terkait dengan yang harus masuk ke dikti dengan sistem lama itu paling lambat 15 April, Prof. Yang untuk dipakai kenaikan pangkat. Apakah suara saya bisa terdengar ya, Bapak Ibu? Bisa. Jadi yang menggunakan sistem lama itu yang sudah masuk di simplotingnya di 15 April. Jadi yang proses yang sudah masuk di ITS kira-kira H-min berapa itu tetap kami
usahakan mengajukan ke Dikti. Nah, untuk nanti timeline-nya berarti kan mungkin ada yang sekarang itu sudah di fakultas karena waktunya itu dari fakultas kan nanti ada penilai ITS, ada kemudian senat. Nah, itu nanti untuk jadwal lebih detailnya tentang batas kapan yang di senat akan kami koordinasikan lebih lanjut dengan Bapak nggih. Yang kami mohon itu adalah mungkin kalau ada yang sudah masuk dari ITS sidang plenonya atau sidang komisinya, kalau misalkan 2 minggu sekali atau apa itu mungkin bisa lebih banyak diadakan kalau misalkan yang masuk itu sudah cukup banyak ngaten yang kami mohon dibantu. Ya, kami memerlukan kepastian Bu, artinya bahwa nanti yang masuk ke kami itu sudah betul-betul sudah terverified oleh tim ITS dulu ya. Kan Ibu bilang 15 April tuh. 15 April itu kan kalau seandainya itu diberlakukan di kami, berarti kan yang proses sebelumnya kan dia kan udah jalan dulu nih Bu ya. Ya kan? Nah, jadi tolong dipastikan betul perletakan 15 April itu di mana? Apakah pengajuan dari fakultas kah atau gimana? Itu pertama Bu ya. Kemudian 15 yang kedua, April itu sudah harus sampai di Dikti, Pak. Nah, makanya tolong dari turunin timeline ke mundurnya belakang ya. Kami butuh waktu juga kan untuk memproses itu Bu ya. Nah, kemudian tentu saja ada beberapa proses yang kadang-kadang kami periksa, contohnya misalnya pengajuan guru besar yang masuk Komhar, itu kami menilai kemungkinan ini kurang gitu ya, atau berpotensi kurang kan kami kembalikan. Nah, ini juga mohon juga diperhitungkan ini ya, diperhitungkan. Kalau pengembalian biasanya kan calon-calon kita itu, calon guru besar khususnya itu kan butuh waktu kira-kira itu antara 1 bulanan lah. Mereka mengisi jurnalnya yang baru supaya melengkapi, kan itu kan dia ajukan lagi. Nah, nanti jangan jangan sampai nanti waktu pertama kita sudah oke ya kan, hanya tinggal nambah, begitu nambah dia kena aturan baru kan kira-kira gitu Bu. Jadi mohon di ini Bu ya, dibantu kami untuk bisa bisa melaksanakan secara optimal. Terima kasih ya Bu. Cuma memang kami tidak bisa menjamin bahwa yang sudah masuk sekarang di fakultas itu bisa yang sekarang ya Pak, yang posisi sekarang misalkan bulan ini kan sudah bulan Maret akhir itu bisa tersubmit di 15 April. Tapi yang sudah pasti ya mungkin yang sekarang sudah diproses di Senat itu karena kan tinggal melengkapi sedikit, kemudian sudah siap dari ITS ke fakultas. Dan itu kan juga belum bisa menjamin apakah nanti itu masih ada yang kurang dan seterusnya. Ya. Jadi mohon Bu ya. Jadi artinya jangan sampai nanti katakanlah sudah kami setujui, taunya terkena ini gitu kan. Jadi kan seolah-olah kami nggak memperhatikan ini kan gitu jadinya Bu. Iya Pak. Prof. Ahlus. Prof. Prof. Hamzah. Pak Jadi Pak Profesor Ahlus, terima kasih. Jadi kami akan lebih berkoordinasi dengan Bapak dengan Pak Ali nanti supaya membantu tadi Pak. Kami juga belum tahu Pak bagaimana pastinya, tetapi insya Allah kami akan koordinasikan Pak kapan kita sudah mulai yang baru atau masih menggunakan yang lama. Prinsipnya kita ngikutin tanggal apa yang ada di kira-kira begitu Pak. Matur nuwun atas kerjasamanya Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu. Prof. Hamzah, kami persilakan. Oke, terima kasih. Saya satu-satu ya. Suara saya terdengar ya, Bapak Ibu? Terdengar Pak. Baik, mengenai hal ini tentang pengakuan angka kredit ini, kalau dilihat ya akan banyak sekali, tapi mestinya kita kembalikan saja ke tujuannya mestinya ya, tujuan dari ini. Yang pertama bahwa ada pengakuan angka kredit ya. Jadi angka kredit yang sudah kita lakukan di masa lalu itu diakui terlebih dahulu, ditetapkan terlebih dahulu, walaupun belum akan digunakan untuk naik pangkat. Nah,
angka kredit yang sudah ditetapkan itu nanti dapat digunakan untuk naik pangkat. Harusnya begitu ya prinsipnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang sedang mengajukan naik pangkat, berarti kan sudah dilaksanakan ya. Dan bagi Bapak Ibu yang baru naik pangkat, berarti juga sudah ya. Nah, sehingga menurut saya konsentrasi kita di sini ini adalah untuk yang masih membutuhkan angka kredit untuk naik pangkat. Sebab apa? Kalau tidak ada pengakuan angka kredit, maka kegiatan kita yang ada angka kreditnya tahun 2022 dan ke belakang itu nanti dianggap tidak ada. Nah, baru akan dinilai untuk kegiatan yang dilakukan di tahun 2023 ini. Kan begitu ya. Nah, tadi sebenarnya saya lihat tadi ada yang pertanyaan, nanti kalau yang karya ilmiah terbit menjelang April itu bagaimana? Mungkin itu yang perlu dimasukkan situ. Nah, oleh karena itu kita perlu melakukan percepatan dan pemilahan ya. Karena kalau tidak dipilah-pilah ini kan banyak sekali. Bapak Ibu ya, termasuk juga di Bapak Ibu juga perlu diberikan pengertian, juga perlu mengerti juga bahwa ini kaitannya dengan kenaikan jabatan fungsional, angka kredit untuk kenaikan jabatan fungsional, di mana syaratnya adalah syarat cukup menurut saya. Jadi tidak harus semuanya, misalnya mengajar itu karena sudah lama tidak naik pangkat, maka angka kredit pengajarannya bisa sampai ratusan ya, karena diambil dari tahun-tahun yang belakangan. Jadi ini terkait dengan pertanyaan Pak Yogi, di belakang itu sampai mana gitu ya, mungkin ya sesuai dengan yang target kenaikan pangkat berikutnya. Misalnya Bapak Ibu ada yang lektor begitu ya, naik pangkat berikutnya adalah rektor kepala, maka itu angka kredit pengajarannya ya sebanyak yang diperlukan saja, tidak perlu semua dimasukkan. Ini yang mungkin perlu kita sepakati bersama-sama, sebab ada juga Bapak Ibu ya yang mungkin merasa ini saya dulu mengajar sudah banyak sekian tahun masa hangus gitu ya, harusnya masuk semua di usulan di angka kredit. Nah, mestinya tidak seperti itu berpikirnya. Kita berpikirnya adalah syarat cukup untuk naik pangkat. Yang mau dilebih-lebihkan monggo untuk di bagian penelitian, karena ini yang nanti akan dipakai. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah bahwa untuk angka kredit itu yang diakui sekarang adalah yang untuk penelitian ya, yang diakui adalah yang karya ilmiahnya bisa ditelusuri di internet. Jadi menurut saya kalau misalnya karya ilmiah yang hasil dari proceeding atau jurnal yang dulu versi cetak dan tidak ada internetnya, mungkin itu nanti bisa dilewatkan seandainya waktunya tidak cukup untuk menelusuri itu. Sebab khawatirnya nanti adalah sudah kita susah payah melakukan penilaian, melengkapi dokumen, tapi nanti gunanya tidak dipakai. Nah, yang terakhir untuk menentukan angka kredit ini menilainya harus juga baik Bapak Ibu ya. Nanti kan ada reviewer. Nah, reviewernya itu ya tidak dalam memberi komentar seharusnya yang mencerminkan angka kredit yang diberikan gitu ya. Nah, jadi di sana sudah ada panduannya, ada 4 aktivitas ya, dan 4 item yang dinilai. Nah, ini juga harus hati-hati ya. Untuk itu tampaknya perlu segera dilakukan penyamaan persepsi para reviewer karya ilmiah khususnya ya, agar yang kita lakukan itu ya sekali kerja sudah benar ya, sudah bisa dipakai memang untuk naik pangkat. Jadi itu saja mungkin dari saya. Terima kasih Pak Ansar. Poin penting dari Pak Ansar tadi adalah kita hanya perlu menghitung gitu ya, tidak semuanya perlu kita sampaikan nih, hanya yang betul-betul dibutuhkan. Kemudian saya informasikan Bapak Ibu tadi untuk Profesor Triyogi tadi juga Profesor mungkin Pak Pak Subaidi mungkin tadi kalau nggak salah suaranya tadi. Untuk Bapak Ibu yang sudah mentok Pak, tidak ada kewajiban Pak. Jadi Bapak dibebaskan ya. Kami baru mencari informasi ke Jakarta untuk itu Pak. Jadi nggak perlu Bapak. Alhamdulillah. Matur suwun Pak Warek. Sip, berita sip. Matur Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Udah mentok aja. Terima kasih Pak. Saya mana Pak? Ya, Pak.
Oke, jadi setelah ini, jadi kami sudah berkoordinasi dengan fakultas juga, bahkan bahwa nanti di periode beberapa hari atau minggu ini akan ada mungkin banyak konsinyering dan lain-lain terkait dengan penyamaan persepsi para penilai, baik itu penilai karya ilmiah maupun yang KUM A, B, dan seterusnya. Nah, ini waktunya kami mempersilahkan kepada fakultas masing-masing untuk pelaksanaannya, tetapi harapannya itu tadi, jadi semua yang diajukan itu mungkin tidak perlu semua, nggih, Bapak Ibu. Kita fokusnya banyak di persentase KUM C penelitian, nggih, bukan Ini grup C yang bicara ya Pak Nur? itu baru sisanya itu kita sesuaikan. Jadi kalau C-nya itu cukupnya di mana untuk naik pangkat ke apa, maka itu yang difokuskan, kemudian A, B, D, E, dan seterusnya itu bisa menyesuaikan. Nah, untuk daftarnya itu tidak disusun manual, Bu Arma. Saya melanjutkan jawaban. Jadi langsung menggunakan SI kepegawaian. Saya mohon izin untuk untuk mendemokan sebentar. Di mana ya? Nih, ini contoh misalkan di saya itu bisa ke bagian AK ini nanti. Jadi bagian AK, kemudian di sini ada filter KUM A, kemudian filter KUM B, C, D, dan seterusnya. Jadi beberapa poin yang nantinya tidak bisa dinilai atau tidak ada poin dalam penilaian, seperti kalau pembimbing itu kan lulusan, nggih. Sedangkan kita punya SK pembimbing yang sebetulnya arahnya itu untuk ke IKIDS. Jadi ada SK pembimbing S3 yang diakui untuk IKIDS, tetapi untuk AK itu tidak, jadi hanya per lulusan. Jadi kalau ada yang seperti itu nanti mohon bisa diancek. Kemudian beberapa yang tidak ada di POPAK itu nanti juga mohon bisa diancek. Jadi kalau ini kan defaultnya itu dicek semua, dicentang. Nanti yang tidak masuk di AK itu mohon bisa diancek. Jadi yang di tabel yang Bapak Ibu diminta untuk melakukan filter itu di sini. Jadi filter KUM A, KUM B, KUM C, D, nanti dari sini akan generate ke mirip seperti DUPA. Jadi seperti PAK begitu nggih, Bu? Maka bisa terjawab, nggih. Jadi seperti PAK begitu nggih, Bu? Tidak semuanya dicentang. Oh, persentase kalau iya, monggo. Mungkin saya ingin sampaikan terkait dengan ini mungkin Bu Ira bisa memberikan contoh ya Bu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kita itu bisa melakukan simulasi. Silakan Bu. Misalnya ya Pak, ini misalnya dari lektor sekarang masih dalam bisa ya Bu. Ibu naikkan menjadi misalnya naik. Jadi sebetulnya tadi ada yang tanya melalui Japri, Pak Profesor Moses tanya ke saya bagaimana ini sebetulnya kita di sistem kita itu kita tuh ada proporsional ya, A, B, C, D itu ada proporsionalnya. Ya masing-masing mau naik berapa. Jadi prinsipnya Bu boleh pinjam Bu. Share Bu. Ya. Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan simulasi pengajuan penilaian angka kredit semacam ini, Bu, ini Bu. Nah, ketika warna itu berubah menjadi merah, misalnya, artinya Bapak Ibu sudah berlebihan, ya, sehingga harus dipotong. Ya, ini yang harus kita fiskan. Terus Bu, mungkin ada Bu yang warna merahnya Bu. Ini saya pakai Word. Iya, apa-apa, naikin aja. Ya, aturan yang warna merah sekali itu. Ada nggak? Baik. Nah ini Pak, ini stop Bu. Nah ini misalnya semacam ini tadi yang minimal tadi. Ini biasa Bu? Iya, belum kelihatan. Nah ini stop Bu, stop. Ya pendidikan minimal 140, nilai usulannya 208. Ini berarti kelebihan. Jadi apa artinya Bapak Ibu sekalian? Mohon nanti ketika Bapak itu mengusulkan, seperti disampaikan oleh Pak Profesor Hamzah tadi,
mengusulkan sesuai yang diperlukan saja. Jadi kalau misalnya 40 ini, jadi prinsipnya kami di SDMO ini memberikan batasan untuk yang terutama yang untuk pendidikan mungkin nambah 10% gitu ya, dari minimal 140 menjadi 140 tambah 14 gitu ya. Sedangkan yang C itu kira-kira Ibu boleh nambah sampai 25%, jadi 125% ya. Yang kaitannya dengan penelitian, maksudnya penelitian itu Bapak Ibu bisa 125% kalau diperlukan, tapi kalau memang masih ada yang bisa masuk ya monggo, terutama yang terkait dengan internasional ya. Tapi kalau yang nilainya kecil-kecil ya monggo nanti bisa direlakan kalau itu memang sudah cukup ya. Karena ini sekali lagi ini bicara masalah faktor cukup juga gitu nih. Jangan semuanya dimasukkan, nanti nggak selesai nanti prosesnya ini. Monggo ada pertanyaan yang lain? Sampun cukup Bapak Ibu. Tanya saya, Mbak. Saya tanya izin Bu Irhama atau Pak WR3, mohon izin. Monggo. Ya, sebentar saja. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa untuk yang pangkat mentok itu ya, yang profesor dan 4E itu sudah terpenuhi, itu kan tidak wajib untuk mengisi. Namun bagaimana dengan kewajiban untuk yang 3 tahunan itu, yang kita harus melengkapi BKD reguler sama ini kewajiban khusus begitu. Nah itu apakah yang kemarin harus kita masukkan atau itu sudah done begitu, tinggal sekarang tinggal tidak Pak, ini sesuatu yang berbeda nih. Itu hal yang kewajiban khusus itu sebetulnya ada aturan yang lain nih. Itu tetap berlaku Pak. Ini tuh hanya yang kaitannya dengan pemutakhiran ini. Tetapi terkait dengan kewajiban khusus, Bapak tetap harus melaksanakan di sister masing-masing, Pak. Tapi kan itu ada waktunya nih, Pak. Enggak, maksud kami kan sudah ada penilaian toh yang kemarin itu, yang kewajiban khusus itu sampai tanggal Bapak itu Februari. Nah, itu apakah itu kita sudah done begitu ataukah? Iya Pak, jadi ini agak berbeda nih Pak. Kewajiban khusus itu ada yang ikuti aturan yang kemarin saja Pak, sebetulnya Pak. Yang kewajiban khusus karena sebetulnya yang persamaannya hanya bahwa sama-sama akhirnya menggunakan sister aja. Tetapi mengenai perhitungannya tetap menggunakan aturan yang sebelumnya Pak. Kira-kira begitu Pak. Berarti kita yang sudah mentok itu konsentrasi untuk yang ke depan. Betul. Betul baik. Pak. Betul Pak. Kewajiban khususnya berbeda dengan ini Pak. Ini kan kewajiban pemutakhiran, yang itu adalah kewajiban khusus untuk publikasi buku dan seterusnya tetap berjalan Pak. Kira-kira begitu. Matur nuwun Pak. Assalamualaikum. Mau tanya? Saya izin menambahkan sedikit ya tentang kewajiban khusus. Jadi waktu sosialisasi itu memang ada 2 hal yang dibahas. Yang pertama tentang pengakuan nilai PAK sampai Desember 2022, kemudian kewajiban khusus. Nah, kewajiban khusus itu intinya sama seperti yang sebelumnya Bapak Ibu. Jadi mohon Bapak Ibu dapat memenuhi kewajiban khusus paling lambat Juni 2023. Di sister BKD. Sekarang kita sudah open untuk yang genap yang Januari sampai Juni. Sebetulnya di sister sudah kami open. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengedit dan lain-lain itu sakit. Jadi untuk pemenuhan kewajiban khusus yang BKD melalui sister, mohon sebelum Juni sudah bisa dipenuhi, karena begitu Juni itu tidak terpenuhi maka sanksi akan berjalan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Eko. Ngaten. Oh, nggih. Kalau iya, karena kalau yang penilaian AK sekarang ini kan dibutuhkan untuk pengakuan nanti untuk kenaikan pangkat dan lain-lain, Pak. Sehingga yang sudah mentok di proses yang PAK ini, menurut informasi dari Kemdikbud barusan tadi kami tanyakan, itu tidak perlu dilakukan. Tetapi
yang BKD tetap berjalan karena itu adalah penilaian yang terkait dengan Tridharma periode berjalan. Jadi nanti Januari sampai Juni 2023 dan seterusnya. Oke, ngaten. Monggo Prof. Supriyanto atau Prof. Terima kasih Bu Irhama. Oke. Saya sedikit mau menanyakan. Saya kan sudah mengajukan untuk kenaikan pangkat ke 4E gitu ya. Sudah selesai proses gitu, okay. Katanya sedang dikirim ke Jakarta. Apakah juga mengisi itu hukum itu, Bu? Terima kasih. Kalau yang sudah dikirim barusan ke Jakarta itu sudah menggunakan AK, Pak. Jadi proses itu kami langsung mengambil dari dupak yang dikirimkan Bapak. Iya. Jadi itu belum mengisi lagi. Oh, boten. Udah. Jadi yang barusan dipakai untuk naik pangkat atau sedang proses itu bisa menggunakan dari yang terakhir kan masih baru bulan-bulan terakhir ini ya Pak. Iya benar. Nanti tapi jika nanti ada format yang perlu disesuaikan mungkin nanti kami akan sampaikan kembali. Tapi yang barusan dipakai untuk naik pangkat atau sedang itu masih bisa mengikuti yang terakhir diajukan. Tapi kalau yang masih proses revisi itu memang tetap kami laporkan Pak sesuai dengan yang sedang revisi plus ada tambahan, kalau ada tambahan yang baru itu yang perlu dinilai. Mungkin alhamdulillah mungkin sudah selesai kayaknya. Nanti untuk kenaikan pangkat itu kan juga yang dipakai di kenaikan pangkat selanjutnya, misalkan nanti masih naik pangkat kan dari sesudah SK terakhir ya Pak. Jadi kalau sekarang kan SK-nya masih SK yang lama, nanti mungkin turunnya misalkan tahun ini di tengah tahun, berarti kan yang sebelumnya itu sudah tidak terpakai kan? Iya. Bu. Jadi kami menunggu infonya. Iya Pak. Oke, monggo Prof. Moses. Ya, makasih Bu Irhama. Saya ingin bertanya, apakah ini juga digunakan untuk BKD ya Bu ya? Proses apa tadi, penilaian identitas dan seterusnya tadi. Kalau untuk BKD berarti kan yang golongan 4E pun juga harus mengisi ya Bu ya. Oke, jadi untuk yang BKD itu nanti kan akan informasinya akan juga dipakai untuk kenaikan pangkat. Kemudian juga akan dipakai untuk SKP. Tapi yang mulai dipakai itu nanti adalah Januari sampai Januari 2023, Pak. Januari 2023. Sampai yang selanjutnya. Nah, kalau yang sebelum-sebelumnya sampai Desember 2022 itu tetap di proses identitas dan seterusnya, tapi kami tidak kembali untuk yang BKD itu. Jadi kami fokusnya yang untuk BKD itu nanti Januari 2023. Jadi Januari 2023 ini sampai Juni yang akan dinilai di bulan Juli. Oh, jadi maksudnya gini, publikasinya yang sudah golongan 4E yang diterbitkan tahun 2023 perlu dilakukan penilaian nggak, Bu? Yang mentok itu kah, Prof? Ya, betul. Kalau yang dipakai untuk BKD itu kemarin kan kami terbatas nih. Per semester. Per semester. Tapi kemarin itu kan ada mungkin yang tidak ada identitasnya, tapi tetap dinilai oleh asesor BKD kan, Prof. Realnya gini lah Bu, saya punya paper tahun 2023, itu perlu diajukan untuk identitas atau tidak? Oh, enggak Pak, enggak. Kalau 2023. Nanti untuk BKD-nya ya Bu ya? Iya, itu BKD selanjutnya. Tapi kan yang ini kan yang semua pengakuan untuk sampai Desember 2022. Oh. Gitu. Kalau yang Januari ini tetap seperti biasanya Pak, kita masukkan Pak. Seperti kemarin kita BKD untuk sister itu Pak. Jadi tanpa identitas macam-macam itu Pak Dodi ya? Mereka ini ingin untuk BKD yang akan datang itu semuanya sudah bersih Pak datanya Pak. Ya. Jadi kalau selama ini kan kita belum sampai identitas, sekarang nanti kewajibannya itu sama. Artinya gini,
penilaian di PKD itu otomatis akan menjadi penilaian PAK. Untuk Sehingga, nanti, Pak, ya? Iya, tapi ya mulai Januari ini Pak sudah mulai Pak sebetulnya yang akan datang ini gitu ya. Jadi kalau Bapak tadi mengatakan yang golongan 4 yang 4E tidak terlibat, itu artinya yang data sebelum 31 Desember 2022. Tetapi yang Januari tetap dilakukan. Tetap nih Pak, sama dengan semuanya. Nggih, gitu nggih. Paham nggih, Pak? Terima kasih, Pak Dodi. Nggih, matur nuwun. Terima kasih. Saya menambahkan sedikit, jadi yang nanti dipakai untuk BKD sama PAK yang selanjutnya itu dengan sistem baru adalah yang Januari 2023 sampai seterusnya. Jadi kalau Prof. Meses tadi ada publikasi 2023, nanti dilengkapinya nggak harus sekarang, Prof. Tapi waktu sebelum penilaian di Juli itu. Walaupun sebetulnya nggak harus menumpuk, nggih. Jadi kalau Prof. Meses sudah melakukan penilaian, langsung dilengkapi, sekarang itu monggo, tapi khusus yang untuk penilaian AK ini mungkin kami fokuskan untuk yang Desember 2022 sampai terakhir. Jadi supaya misalkan petugas item tiketnya fokus untuk yang sampai Januari 2022. Nanti kalau sudah selesai ini baru bisa mengerjakan yang lain. Oke, monggo saya beri kesempatan kepada Bu Warma Dewa. Monggo Bu Warma, kayaknya banyak pertanyaan sekaligus saja Bu, mau disampaikan saja. Mohon maaf Pak, ini saya bertanya yang kedua kalinya karena menanyakan terkait dengan penilaian publikasi, terutama jurnal. Kalau untuk yang diterbitkan 3 tahun terakhir, seperti yang saya sampaikan di chat, apakah memang kita harus harus dinilai begitu? Karena misalkan ternyata angka kredit kita itu sebetulnya sudah memenuhi dengan jurnal-jurnal yang lama begitu, tapi masih ada beberapa jurnal yang baru yang rata-rata 3 tahun terakhir yang belum dinilai. Nah itu apakah kita sebaiknya dinilai gitu ya Pak? Karena ketakutannya seperti yang ditanyakan Bu Dewi di atas, kalau misalnya itu dihapus dari pusat dan kurang ternyata, kemudian kembali ke ITS, apakah akan mengikuti aturan yang baru setelah tanggal 15 April itu Pak? Jadi gini Bu, kebijakannya begini. Semua penilaian yang C itu dimaksimumkan monggo ya, terutama yang internasional, jurnal internasional ya, kemudian international conference ya. Artinya gini. Nggak apa-apa Bu, lebih nggak apa-apa. Saya ini kasih batasan 125%, tapi monggo lebih juga boleh. Artinya gini. Tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa tadi betul kata Ibu, kita harus untuk BKD pun yang akan datang ini semuanya harus bersih. Bersih itu artinya sudah dinilai identiketnya sudah dinilai dan seterusnya. Ya berbeda dengan yang sekarang ya. Sekarang ini tanpa dinilai pun boleh gitu ya. Tetapi yang sekarang yang akan datang ini semuanya sudah bersih. Jadi harus sudah lengkap identiketnya, dokumen-dokumennya sudah lengkap semua. Kira-kira gitu Bu Warma. Jadi menurut saya tetap aja Bu Warma lebih baik dilengkapi saja walaupun kata Ibu jumlahnya lebih. Karena apa? Karena kalau kita punya kunci untuk penilaian angka kredit itu dapat disimpan kalau ada lebih Bu. Jadi kalau misalnya Ibu 550 misalnya atau 700 misalnya gitu ya atau 850 itu ada kelebihan, itu boleh disimpan untuk pengajuan kenaikan jabatan fungsional berikutnya, walaupun itu nanti diakui hanya 20% atau berapa kira-kira begitu. Saya nggak hafal detailnya Pak Hamzat yang lebih hafal sebetulnya. Monggo. Tapi prinsipnya kita bisa artinya gini, hanya kum C saja, yang kum penelitian saja, yang publikasi saja, yang angkanya bisa disimpan kalau terjadi kelebihan. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Wer, terima kasih. Monggo Bu. Saya menambah sedikit Bu Warma dari yang di chat itu ya. Jadi kalau yang masuk di dikti sampai 15 April, walaupun ada revisi, nanti masih mengikuti proses yang lama, karena itu diselesaikan rencananya sampai akhir tahun 2023, Bu. Tapi yang sudah masuk ke dikti 15 April 2023, itu yang nanti prosesnya tetap diselesaikan sampai akhir 2023. Tapi yang baru itu sesudah 15 April masuk, sepertinya akan mengikuti sistem baru. Oke, terima kasih Bu.
Oh, enggak tahu sih. Kemudian ada dari Prof. Budi Wir, kalau paper yang sudah diterima tapi belum dipublish, kalau sudah publish online itu mungkin bisa, Prof. Tapi yang sudah publish online, tapi kalau yang belum berarti masih belum. Saya kira itu sampun jam 11 lebih. Bu Irma, mungkin satu pertanyaan ya. Terakhir ya Pak. Iya, kalau single apa namanya itu, single di jurnal ya, single submission itu kan tidak ada cover, tidak ada ini. Itu gimana itu Pak Doti? Kalau single submission kan jurnalnya kan sendiri ya. Apakah single submission itu apa maksudnya? Oh, iya konflik tetap ada ya. Iya Pak, jadi biasanya Pak, saya nggak tahu ya Pak, ini mau tanya Bapak, mungkin Pak Profesor London, bahwa kita lengkapi semuanya Pak. Jadi covernya itu kita lengkapi Pak. Jadi mungkin ngambil dari online-nya saja Pak. Gitu ya. Jadi cover online kan biasanya. Online-nya kemudian biasanya Pak seperti yang saya lakukan adalah menggabungkan semuanya dalam PDF Pak, menggunakan Acrobat gitu Pak. Jadi siapa editornya, siapa covernya, kemudian editornya, kemudian ada halamannya berapa, baru kemudian publikasi Bapak. Kira-kira begitu Pak. Ada urutannya semacam itu, kira-kira. Tapi tadi pertanyaan dari Profesor Renanto kaitannya sama conference certificate rasanya tidak wajib Bu ya. Kalau nggak salah, saya lupa. Rasanya nggak wajib itu. Mungkin Pak Hamzah bisa bantu kami. Rasanya nggak wajib itu. Baik, Bu Ervina ada pertanyaan terakhir? Tambahan? Ya, Bapak. Tadi sudah saya tulis di chat. Jadi terima kasih Pak WR3. Dari tadi saya hampir membaca pertanyaan maupun apa yang disampaikan Bapak Ibu adalah kekhawatiran terhadap hangusnya hasil kerja Bapak Ibu selama ini. Nah, tetapi saya belum mendengar adanya komitmen dari para LK dan GB untuk menilai, karena ini sangat-sangat berpengaruh kepada jumlah karya yang bisa dinilai, kemudian kecepatan proses penilaian, ini sangat-sangat berpengaruh sekali terhadap komitmen para LK dan GB. Jadi mohon di sini bagaimana kita bisa mendapatkan komitmen itu. Terima kasih Pak WR3. Baik Bu, terima kasih. Jadi memang seperti saya sampaikan, nanti kami akan surat edaran rektor atau surat edaran dari WR3 yang mewajibkan semua guru besar dan lektor untuk berpartisipasi dalam hal ini. Jadi memang ini ada suatu kewajiban karena agak sulit kalau kita walaupun sudah banyak tapi kemudian para profesor atau para guru besar tidak melakukan ini akan. Jadi kami berharap terutama Bapak Ibu yang sudah mentok-mentok tadi untuk bisa kami tugaskan dan kami tugaskannya tidak hanya dalam fakultas yang sama, tetapi dalam rumpun bidang studi yang mirip itu diperbolehkan. Misalnya Profesor Basuki bisa menilai punya saya atau dari teman-teman informatika, silakan. Karena menurut saya ini kita buktikan bahwa ITS itu bisa bersama-sama. Kira-kira gitu Bu. Saya pikir cukup Bu, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Basuki. Mohon maaf pinjam nama Bapak karena saya tahu Bapak sangat ini. Pak Renanto, terima kasih banyak. Saya tetap paham Pak Renanto sangat membantu dan saya sangat yakin Bapak Ibu sekalian kita perlu bergandengan tangan dalam hal ini karena ini ada suatu hal yang belum pernah kita lakukan. Jadi insya Allah dengan teman-teman di DPTSI, kami akan coba memberikan yang mudah pada Bapak Ibu sekalian untuk memberikan pengisian dan sebagainya, kemudian uploading dan seterusnya akan memudahkan Bapak Ibu sekalian. Tapi sekali lagi mohon Bapak Ibu Dekan dan Wakil Dekan bisa mengkoordinasi Bapak Ibu profesor dan juga lektor kepala untuk bersama-sama mengerjakan hal ini. Jadi kami yakin nanti kami akan mohon bantuan dari Profesor
Akhlus dan juga Pak Dewan Profesor untuk sama-sama kita saling mengingatkan hal ini, juga teman-teman dari fakultas ini bersama-sama kita mengisi ini, karena ini menurut saya masalahnya masalah waktu ya, waktu yang sangat mepet gitu ya. Kalau kita hanya mengerjakan sesuai as usual ya tentu akan sulit, tapi kalau kita bersama-sama memahami ini suatu kebutuhan organisasi dan kebutuhan kolegial kita, insya Allah ini bisa dilaksanakan. Terima kasih sekali lagi Pak Dodot, terima kasih sambutannya. Insya Allah monggo digalang Pak para LKR seperti yang monggo LKIRS dari monggo kita sama-sama, nggak ada ya Pak Dewan Lektor Kepala, nggak ada ya Pak, nanti kita buat kalau perlu Pak. Oke, terima kasih sekali lagi atas kerjasama yang sangat baik dari Bapak Ibu hari ini. Saya mohon maaf nih, mungkin tadi ada kesalahan penyetingan Zoom, jadi jumlahnya cuma 300 nih. Ya mohon nanti recordingnya bisa kita share untuk semuanya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Matur nuwun Pak Budi. Turun semuanya, sehat semuanya Bapak Ibu. Ya Pak, siap.